Ya, pertama yang ingin saya ingatkan ya, saya itu saksi ahli ya atas dasar sukarela. Artinya saya datang sendiri ya dengan sukarela ke pengadilan negeri ketika Amar diadili di pengadilan Jakarta Barat. Saya tahu kasus posisinya bahwa Amar itu memang didakwa sebagai pengedar. Kemudian terbukti sebagai penyalahguna bagi diri sendiri. Tetapi ya kan, hakim memutus Amar dengan hukuman pidana, penjara dan denda berdasarkan KUHP. Menurut saya itu kesalahan total. Mestinya Amar itu dijatuhi hukuman berdasarkan Undang-Undang Narkotika, bukan KUHP. Kalau Undang-Undang Narkotika, maka hakim wajib menjatuhkan hukuman rehabilitasi. Karena apa? Karena Amar putusan penjatuhan hukumannya, Amar terbukti sebagai penyalahguna bagi diri sendiri. Artinya terbukti pasal 127 ayat 1. Tetapi pasal itu tidak didakwakan oleh jaksa. Jadi kalau hakim menggunakan hukum pidana, maka Amar itu mestinya bebas. Karena tidak terbukti sesuai dengan dakwaan jaksa. Tetapi karena hukum narkotika, ya kan, hukumannya bagi orang yang tidak terbukti menggunakan narkotika, tidak terbukti sesuai dakwaan jaksa misalnya, itu tetap dihukum. Hukumannya, ya kan, kalau terbukti sebagai penyalahguna bagi diri sendiri, hukumannya adalah hukuman menjalani rehabilitasi atas putusan hakim. Itu dasarnya jelas dalam Undang-Undang Narkotika. Coba sampai baca pasal 54. Di sana disebutkan pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi atas kewenangan hakim berdasarkan pasal 103. Bunyinya dalam memeriksa perkara pecandu, hakim wajib memutus yang bersangkutan menjalani rehabilitasi bila terbukti bersalah. Kalau tidak terbukti bersalah, hakim menetapkan yang bersangkutan menjalani rehabilitasi. Artinya apa? Hakim wajib menghukum rehabilitasi, baik terbukti bersalah maupun tidak bukti bersalah. Jadi salah atau tidak salah, Amar Joni dihukum rehabilitasi. Kalau terbukti bersalah seperti kemarin di pengadilan, ya kan, hakim wajib memutus Amar Joni menjalani hukuman rehabilitasi. Kalau kemarin, ya kan, tidak terbukti bersalah, maka hakim wajib menetapkan Amar Joni menjalani rehabilitasi. Karena apa? Karena penyalahguna narkotika adalah pecandu. Orang yang membeli narkotika ya, di pasar bebas, di pasar gelap, itu pasti pecandu. Nah, ini yang perlu difahami konstruksi yuridisnya. Saya tidak heran ya kalau sekarang terjadi penyalahgunaan maupun peredaran di dalam penjara. Karena di dalamnya itu adalah orang sakit yang sangat membutuhkan narkotika. Jadi orang di dalam penjara dalam waktu lama, orang itu kebutuhannya adalah narkotika. Pasti terjadi peredaran di dalam penjara. Nah, ini permasalahannya. Pak, tapi jadwal geser, soal jadwal. Oke Pak, tapi kenyataannya praktiknya itu tidak dijalankan gitu. Artinya pencandu atau
malah tetap dihukum di penjara gitu, tidak direhabilitasi. Yes, itu faktanya, implementasi. Jadi implementasi penegakan hukum narkotika khususnya proses pengadilannya itu tidak berdasarkan undang-undang narkotika, tapi berdasarkan hukum pidana yang bersandar pada sistem peradilan pidana. Nah, itu permasalahannya. Inilah yang harus dirubah cara berpikirnya penegak hukum, khususnya hakim dalam mengadili perkara penyalahgunaan narkotika. Ini yang harus diubah. Jadi saya minta kepada Mahkamah Agung untuk mencabut surat edaran nomor 3 tahun 2015. Ini yang menyebabkan Amarjuni dijatuhi hukuman penjara. Shock lah, dia shock, saya shock. Cuman apapun yang terjadi, saya tetap support sampai masalahnya ini selesai. Gitu. Apapun yang terjadi, saya dan keluarganya Bang Amar tetap ada di samping Bang Amar buat support ini semua gitu loh. Itu sih. Oke, Dok. Ini kan kalau ngomong netizen mungkin nggak bisa ya. Netizen bilang begini, begitulah. Kenapa sih dokter masih mau bilang sama yang udah 4 kali lah disebut-sebut itu jadi apa ikut tersandung narkoba sih macam itu, nggak takut masa depan bagus segala macam. Dok menjawab hal itu. Kalau untuk itu ya maksud aku Amar emang sakit, harus diobatin gitu. Dia bukan penjahat, dia sakit gitu. Makanya tempatnya tuh nggak bercampur oleh para penjahat di dalam penjara gitu loh. Gitu. Jadi saya tahu betul gitu. Ya mungkin orang melihatnya baru 1 tahun aja udah kayak sang tahu Amar gitu ya. Tapi kan saya juga sebagai dokter semenjak kenal Amar banyak mempelajari lah tentang dirinya Amar gitu. Kalau dia nggak seperti orang-orang lain ngomongin kok gitu. Dia cuma sakit aja yang harus dibantu, yang harus diobatin gitu loh. Gitu loh. Dok, kan harusnya mungkin awal-awal harus dibahas. Mungkin dokter juga sama Bang Amar udah punya semacam planning. Bebas nih mau ada kegiatan apa segala macam. Oh iya. Iya. Ya itu ujian lah buat aku dan Bang Amar kayaknya. Udah pastilah orang udah depan mata ya, kayak udah pastilah ya harapan itu jadi ya mungkin ini salah satu pelajaran lah atau ujian buat kita berdua, kita bisa ngelewatinnya apa enggak gitu aja sih. Yang pasti kalau untuk urusan dia diduga itu kan baru praduga, nanti kita lihat aja di persidangan seperti apa gitu. Aku kalau masalah itu ngomongnya nggak bisa banyak dulu, nanti ke Om John aja gitu. Bukan masalah aku mau cinta atau tidak, tapi aku di sini berdiri di atas kebenaran gitu. Kebenaran ya harus terungkap gitu. Maksudnya Amar tuh sakit intinya. Dia kenapa sampai bisa 4 kali? Ya karena nggak diobatin gitu. Gimana mau sembuh? Kita sakit aja kan harus minum obat ya kan biar sembuh. Ya dia nggak minum obat tapi dia tempatnya di sana. Gimana mau sembuh gitu loh. Jadi mau saya ada hubungan spesial atau tidak, saya tetap ada di sampingnya Bang Amar untuk support buat Bang Amar sampai masalah ini selesai gitu. Tapi dokter pernah ngomong atau mungkin secara komunikasi kamar gitu, apa sih yang Bang Amar lakukan gitu, artinya ya benar-benar tadi dokter bilang ini sebuah ujian juga gitu. Nah apa sih mungkin curhatan Bang Amar ketika dihadapi situasi baru lagi gitu? Iya mau nggak mau harus dijalanin, hidup kan terus berjalan, harus dijalanin. Tapi dia udah tahu kemana dia harus pulang ke rumah tadi gitu. Dia udah menemukan rumahnya lah intinya. Jadi makanya ya dia optimis untuk ya udah jalanin, kita berusaha bagaimana nanti kita buktiin aja di persidangan gitu. Dia bersalah atau enggak. Tapi saya yakin sih dia nggak bersalah. Dia cuman korban doang sih. Ya yakin lah, karena kan saya kenal sama Amar dari Agustus, walaupun waktu Januari itu saya belum intens ya gitu. Tapi saya tahu banget karakternya Bang Amar lah seperti apa gitu. Jadi yakin banget dia nggak terlibat kayak gitu. Untuk Anda ya, kita bicara Anda juga nanti di persidangan akhirnya terbukti dengan Amar terlibat. Oh enggak, saya nggak mau berandai-andai karena
harus dibuktikan dia tidak bersalah gitu. Saya yakin dia tidak terlibat dalam hal itu gitu. Tapi kalau kalau sebagai pecandunya, ya memang dia pecandu itu sudah jadi rahasia umum kan. Dia sudah jadi pecandu ya udah harus diobatin. Tapi kalau ini kan baru praduga gitu. Dan nanti kan pasti ada penjelasan dari pihak pengacaranya dong. Kenapa misalkan emang benar terjadi, kenapa Amar sampai terlibat? Ya itu kan bisa kalian tanda tanya aja sendiri. Kenapa bisa ada barang di dalam sana? Kita masuk aja, bagaimana pemeriksaannya ke dalam gitu. Harusnya kalau masyarakatnya berpikirnya secara rasional, coba banyak kan kejanggalan-kejanggalan di kasus ini tuh banyak. Kenapa pas mau pulang gitu? Kenapa pihak keluarga tidak dikasih tahu gitu? Kalau mau dibawa ke kejaksaan, waktu saat Januari itu dikasih tahu gitu. Cuman saya pikir udah selesai karena Bang Amar udah dapat hukuman kan di dalam SOP rutan itu gitu. Saya pikir udah selesai masalahnya. Makanya kita berdua juga shock banget sih gitu. Dok, tapi gimana ya, Dok? Ya, maksudnya Bang Amar sendiri apa ya, udah semacam ya hopeless gak sih sama? Enggak dong, kenapa harus oples, kan nggak bersalah. Ya maksudnya dia yakin dia tidak terlibat dalam hal itu gitu loh. Kenapa harus oples? Ya, pokoknya intinya ya berjuanglah. Ini mungkin ujian buat Bang Amar. Aku di sini sebagai orang terdekatnya, adik-adiknya ya cuma bisa support, bantu dia. Benar-benar harus ada di, ya pokoknya sampai masalah ini selesai lah. Aku akan support dia. Oke. Dok, seperti perjuangan dokter, pengorbanan dokter terhadap Bang Amar ini kan udah main dengan luar biasa banget. Nggak ada sih, aku nggak ngerasa ada pengorbanan di Bang Amar kok, nggak ada gitu. Dia juga banyak berguna kok buat hidup aku gitu loh, walaupun dia di dalam gitu ya. Jadi aku nggak ngerasa wah gue udah banyak pengorbanan gitu sama Bang Amar. Nggak ada kok. Di sini aku berdiri emang dari awal berdiri apa sih? Iya ingin bantu aja Bang Amar. Urusan masalah suka atau tidak itu kan urusan dari Tuhan. Tapi emang awalnya niatnya ketika melihat Bang Amar ini orang baik kok, ini orang salah tempat atau gimana ya, ya saya harus ngebantu dong buat ngerangkul dia. Untuk urusan perasaan ya itu beda lagi, itu mungkin kan datangnya dari Allah. Lagi-lagi saya selalu bilang itu datang dengan sendirinya gitu loh, nggak ada awal niat bagaimana nggak ada. Nggak berubah kan, Dok? Enggak loh, tetep loh, apapun yang terjadi, mau orang ngomong apa, apapun yang terjadi, yang tahu Amar itu saya gitu loh. Jadi nggak akan ada mau masalah saya ninggalin kapok segala macam, enggak. Saya tetap support Bang Amar sampai masalah ini selesai. Tapi begitu selesai, kalau saya nggak jodoh tapi ya itu udah urusan balik lagi takdir gitu. Cuma saya sebagai orang terdekatnya aja, saya sama adik-adiknya support banget. Untuk apalagi masalah ini masalah serius banget kan gitu. Jadi pasti Bang Amar butuh support, butuh dukungan gitu loh dari pihak-pihak orang-orang terdekatnya lah gitu. Nah, itu. Nah, dokter sendiri mungkin kan udah tahu bahwa Bang Amar soal pecandu ya, Iya. sakit gitu, harus diobati. Nah, komunikasi dokter ke Bang Jo sebagai kuasa hukum, Udah. artinya tetap mengupayakan gimana caranya Bang Amar harus direhab. Gitu. Oh iya dong, tetap mengupayakan itu karena itu haknya bagi pecandu kan sebenarnya. Saya kurang ngerti lah untuk menjelaskan masalah hukum itu. Yang pasti pecandu itu kalau berubah emang harus dari diri dia sendiri. Tapi kalau tidak didukung dengan faktor lingkungan, support dari keluarga, yang nggak akan terjadi dari 3 faktor itu. Kalau cuma satunya doang dari diri dia sendiri dalam lingkungannya masih ada narkoba segala macam, nggak akan bisa. Terus 2 itu ada tapi keluarga nggak akan bisa. Jadi 3 itu harus ada gitu loh. Jadi nggak bisa kita katakan dia tuh harus berubah ya dari diri sendiri. Iya oke. Emang harus diri sendiri. Aku juga nggak bisa ngerubah Bang Amar, tapi harus ada faktor pendukung yang tadi saya bilang itu loh. Faktor lingkungan itu sangat mempengaruhi sekali. Kalau keluarga ya udah pasti dong keluarga support gitu loh. Udah gitu sih. Mungkin ada harapan dan doa untuk Ya doanya semoga kamu lebih bijak dalam memilih teman-teman kamu. 1, pesan aku. 2,
eh, banyak sabar lah, banyak berdoa semoga masalah ini cepat selesai, cepat berlalu lah gitu. Jadi ya itu doa yang saya bisa doain buat Bang Amar gitu. Kemudian untuk yang